Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Semoga sehat selalu dan baik kabarnya. Oke, kembali lagi saya bakal membuat video untuk teman-teman semua dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul waspadai adanya orang ketiga. Waspadai adanya orang ketiga. Oke. Video ini berlaku buat siapa saja ya, all zodiak, buat semua orang, buat siapa saja, baik yang masih jomblo, yang lagi jomblo, atau yang mungkin in relationship gitu ya. Jadi semuanya bisa mendengarkan ini karena ini bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman. Dan apabila nanti ternyata apa yang saya bacakan, terus kemudian ada ciri-ciri yang mungkin lagi kamu alami bersama pasangan kamu, itu artinya energi ini bisa jadi resonate buat kamu. Oke. Dan perlu diketahui juga bahwa ini general reading ya teman-teman. Jadi tidak semuanya bakalan resonate, tetapi minimal ini bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman karena apa yang nanti saya bakal bacakan ini sebuah materi keilmuan ya, sebuah keilmuan materi dan sekaligus hasil dari apa yang saya baca berdasarkan nanti kartu yang saya keluarkan di depan ini. Oke, teman-teman, video ini bersifat timeless, jadi kapanpun berlaku. Terus kemudian sekali lagi energi itu bisa terbalik juga ya, bisa dia yang mengalami atau kamu yang mengalami hal ini. Dia yang melakukan atau kamu yang melakukan. Oke. Nah teman-teman, apapun yang nanti saya bakal bacakan, sekali lagi video ini bisa dijadikan sebagai referensi yang menurut saya sangat bermanfaat, menurut saya sangat penting sekali. Oke. Baik, sekali lagi waspadai adanya orang ketiga. Teman-teman, dalam hal ini kita seringkali dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat kita itu gelisah, galau, marah, benci, cemburu, dan sebagainya. Apalagi ketika melihat pasangan kita melakukan hal-hal yang sepertinya tidak wajar, melakukan hal-hal yang sepertinya tidak seperti biasanya. Apalagi ketika misalnya kamu merasakan bahwa pasangan kamu itu mengalami pergeseran rasa, pergeseran energi, yang biasanya perhatian jadi enggak, yang biasanya care jadi enggak, yang biasanya di chat cepet, di telepon diangkat, ini misalnya tidak. Nah itu bisa jadi menjadi semacam ciri-ciri yang nanti bakal saya munculkan, yang bakal saya bacakan berdasarkan kartu yang keluar. Pertama itu berdasarkan secara psikologi juga, berdasarkan berbagai macam referensi dan juga pengalaman yang pernah saya lihat ya, dari berbagai macam kasus dan kejadian. Karena apapun itu teman-teman, bahwa kita harus secara sadar dan kita peka melihat perubahan-perubahan atas pasangan kita, atau paling tidak kita harus belajar untuk melihat, membaca secara energi terhadap pasangan kita, ya kan? Karena itu menjadi penting, sebab kita bisa mengetahui setiap perubahan, setiap gerak-gerik, setiap energi yang berubah, dan energi yang kita tangkap itu bisa untuk katakanlah membaca pasangan kamu tuh dalam kondisi yang seperti apa. Oke, saya langsung bakalan buka kartu, kita shuffle terlebih dahulu teman-teman. Dan jangan lupa karena ini bersifat general reading, tidak semuanya bisa resonate ya. Dan buat kamu yang pengen melakukan personal reading, self healing, dan juga spiritual coaching, silahkan bisa melakukan atau telepon langsung, chat ya, bisa chat ke nomor WA yang tertera di kiri atas atau di deskripsi juga. Ya, jadi kamu chat dulu aja, nanti bakal dijelaskan bagaimana caranya, teknisnya untuk konsultasi bersama saya langsung. Oke. Kita akan keluarkan beberapa kartu. Waspadai adanya orang ketiga. Bisa jadi di sini kita akan mencari petunjuk-petunjuk, ada apa, adakah sesuatu yang mungkin seperti yang sedang kamu rasakan, dan apabila nanti kamu merasakan sesuatu seperti yang saya bacakan nanti, apakah itu sebagai pertanda atau indikasi adanya perubahan-perubahan pasangan kamu dikarenakan adanya orang ketiga. Oke. Ini bukan harapan ya, bukan doa. Jadi ini sebagai materi yang sifatnya untuk pembelajaran kita semua teman-teman, bahwa ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Karena ada banyak orang yang masih belum bisa membaca, belum peka melihat perubahan-perubahan dari pasangan kamu, sehingga semuanya dianggap biasa-biasa dan normal-normal saja, padahal ada sesuatu yang sedang terjadi. Saya berharap ini bisa membantu teman-teman untuk
katakanlah apa ya, memantau, melihat lebih jauh bagaimana kondisi dan situasi pasangan kamu. Waspadai adanya orang ketiga. Energinya bisa maju mundur, teman-teman. Mungkin kamu sudah merasakan hal itu, atau mungkin sama sekali belum pernah merasakan, atau bahkan sebagian dari kamu sudah pernah merasakan dan sudah pernah mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan ini. Kenapa saya sebut tidak mengenakan? Jelaslah ya, yang namanya pengkhianatan cinta, ketidaksetiaan, kemudian tidak loyal terhadap kita lagi, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita bisa sangat tersakiti apabila kita merasa tertolak ya, kita merasa tertolak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita merasa terabaikan. Dan yang ketiga, merasa ada orang lain dalam kehidupan hubungan kalian atau dalam hubungan kalian. Ya. Dan itu akan sangat membuat kita sangat tersakiti banget ya. Karena dari rasa cemburu yang muncul kemudian pasti akan berdampak, berpola pada rasa sakit yang sangat luar biasa, merasa tidak terima, merasa ada dendam, marah, benci, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada The Lovers, kemudian ada Ace of Swords, ada Page of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Nine of Cups, kemudian ada Six of Swords, ada Eight of Cups, kemudian ada Six of Wands, The Star, dan terakhir adalah Nine of Wands. Oke, teman-teman, The Lovers ya, The Lovers di sini biasanya memang saya melihat di sebuah hubungan itu selalu ada gesekan-gesekan, selalu ada energi yang memang tidak selaras. Semua berawal dari chemistry yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di tengah perjalanan kamu pasti bisa jadi mengalami suatu perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Nah, teman-teman, berdasarkan kartu satu, yang kedua berdasarkan secara psikologi, berdasarkan berbagai macam experience yang terjadi di sekitar kita ya, kita melihat bahwa apabila atau ketika pasangan kamu sekarang ini misalnya merasa bahwa pasangan kamu ada yang berubah, ada sesuatu yang berubah, kita lihat apakah ada indikasi orang ketiga. Di sini saya melihat teman-teman bahwa ketika pasangan kamu sekarang ini misalnya nih dia cenderung satu ya, bawaannya marah-marah tanpa alasan yang jelas, tanpa kejelasan-kejelasan yang bisa masuk akal. Kadang-kadang atau sering pasangan kamu sekarang sering marah-marah gitu kan, kamu merasa bahwa pasangan kamu sekarang sering uring-uringan, sering marah-marah dan sebagainya. Nah, ini saya katakan indikasi ya teman-teman, indikator aja. Jadi artinya tidak semuanya ini berarti benar, tidak, tapi indikasi-indikasi atau indikator yang nanti saya sampaikan adalah sebagai sebuah apa ya, ya indikasi itu tadi, bahwa ada indikasi yang mengarah kepada adanya orang ketiga. Jadi catat yang pertama adalah ketika pasangan kamu tuh sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Terus yang kedua, kamu sering dibuat serba salah ya, kamu sering dibuat serba salah. Nah, di sini biasanya teman-teman kalau misalnya kamu sudah sering dibuat serba salah, kamu ngomong begini salah, ngomong begitu salah, dan kamu akhirnya ngerasa kayak emosi kamu tuh meningkat. Kemudian kamu merasa bahwa kamu tuh kayak diabaikan dan sebagainya. Bisa jadi di sini ada semacam indikasi bahwa adanya orang ketiga itu ada dalam hubungan kamu. Teman-teman, saya melihat di sini bahwa ada kecenderungan bahwa pasangan kamu saat ini kepengen, ada energi kepengen dia membuka lembaran baru, ada keinginan dia untuk melangkah kepada hal baru, ya, dan itu diakibatkan karena kondisi dan situasi yang sepertinya saya tangkap di sini dia mengalami semacam kejenuhan, dia mengalami semacam kebosanan terhadap situasi di hubungan ini, dan juga sekaligus otomatis penyebabnya adalah kebosanan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kamu. Saya melihat di sini dia kepengen melangkah dan kepengen mengawali kehidupan baru, tetapi kehidupan baru itu ternyata tidak bersama kamu, tapi tentu bersama orang yang dia pikirkan dan dia fokuskan saat ini.
Kemudian ciri lain yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa di sini saya melihat bahwa pasangan kamu sekarang ini sepertinya sudah mulai tidak terbuka lagi sama kamu. Ada hal-hal yang mulai dia tutupi, ada hal-hal yang mulai dia simpan, gitu kan? Terutama ketika dia sudah tidak lagi terbuka sama kamu, berarti hal-hal apapun yang kamu obrolkan itu sepertinya sudah tidak nyambung. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika ada energi orang lain di dalam hubungan, sebuah hubungan, biasanya membuat pasangan kamu itu nggak konsen lagi dengan kamu, nggak fokus lagi sama kamu. Hal-hal kecil selalu jadi masalah, hal-hal kecil selalu jadi keributan. Pokoknya seperti yang saya sampaikan tadi, bawaannya dia marah-marah, gitu kan. Terus kemudian saya melihat tadi ada indikasi bahwa dia tuh sepertinya kepengen membuka lembaran baru. Karena di sini sepertinya ada orang yang sudah hadir dalam kehidupan dia, lalu kemudian sekarang dia lebih tertutup lagi. Nah, ketertutupan dia itu biasanya ditandai dengan satu, dia komunikasinya sekarang agak sulit, agak susah diajak komunikasi. Diajak duduk bareng ngobrol, santai, itu dia sepertinya sudah selalu menghindar. Dan tanda lain adalah dia selalu menghindar atau selalu menyendiri, mungkin tidak dekat sama kamu, tapi mungkin di kamar atau di ruang lain dan sebagainya. Gitu kan? Itu kalau misalnya kamu sudah suami istri. Tapi kalau misalnya kamu belum suami istri, baru pasangan dan sebagainya, ya katakanlah ketika kamu ketemu dengan dia di suatu tempat, lagi makan bareng dan sebagainya, biasanya dia sudah tidak konsen. Nah, ketidakkonsenan dia itu bisa kamu rasakan, bisa kamu perhatikan. Kamu boleh melihat matanya, ya. Kalau kamu bisa belajar untuk melihat gerak mata seseorang, sebetulnya dari situ sudah bisa kamu tangkap. Secara psikologi, seseorang yang berbohong atau menyimpan sesuatu, biasanya paling mudah dan paling gampang pertama dilihat dari cara dia menatap. Atau kamu bisa menatap mata dia, gitu kan. Kalau dia ditatap, terus kemudian dia selalu menghindar, atau selalu membuang muka dan sebagainya, atau gerak matanya tidak beraturan seperti itu, biasanya dia ada simpan sesuatu atau menyimpan sebuah kebohongan. Tanda lain adalah dia sering menarik diri atau sering nggak nyaman ketika kamu deketin, terus kemudian HP-nya biasanya, ini indikasi ya teman-teman, indikasi biasanya HP-nya itu di password, ya. Satu itu. Yang kedua, selain di password, ketika dia main HP, itu cenderung dia agak sembunyi-sembunyi, agak geser-geser dari kamu, dan posisi badannya itu pasti terlihat dia menyembunyikan sesuatu. Nah, apabila ini muncul dalam di dalam diri dia, otomatis di sini kamu sudah harus mulai mewaspadai adanya orang ketiga. Ya, ini sebagai tanda dan ciri. Tidak selalu seperti itu, tapi saya katakan di sini ini indikasi, ya. Oke. Jadi teman-teman boleh harus memahami apa yang saya sampaikan, jangan sepenggal-penggal, jangan sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-potong nanti jatuhnya kamu tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, ya. Teman-teman harus paham bahwa di video ini saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya rasakan dari kartu ini, berdasarkan dari apa yang mungkin menjadi pengalaman saya, dan juga berbagai macam experience dari berbagai macam keadaan, dari berbagai macam orang dan sebagainya, dari klien-klien saya yang sering cerita dan sebagainya, atau dari apa yang saya lihat secara langsung. Yang jelas ini sebagai referensi dan materi keilmuan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman apabila teman-teman mendapati pasangannya kok seperti itu. Oke, saya melihat pasangan kamu sekarang ini sepertinya sedang berada dalam situasi yang sudah semakin tidak terbuka sama kamu, gitu loh. Kemudian komunikasi semakin sulit dan kamu semakin dibuat sering serba salah. Apa-apa salah, gitu kan? Apa-apa salah, ngomong begini salah, diajak ngomong begini salah, gitu kan? Dan cenderung kamu sering disalahkan. Nah, itu harus hati-hati. Ada energi di sini saya merasakan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah Ace of Swords. Ada energi di mana dia tuh kepengen membuka lembaran baru, tapi sepertinya tidak dengan kamu. Dia kepengen pergi dari kehidupan kamu, cuman dia saat ini belum bisa berani dan tegas. Saya melihat ada energi kepergian di sini. Saya melihat ada energi kepergian di mana dia kepengen katakanlah pergi dari kamu, tapi dia pergi dengan seseorang yang saya rasakan seperti itu. Kemudian di sini kamu sudah merasakan sebetulnya perasaan-perasaan yang boleh dikatakan itu curiga. Kamu ngerasa ada hal-hal yang aneh dari pasangan kamu. Kamu ngerasa ada hal-hal yang janggal, gitu kan? Nah, di sini sudah terjadi ketidakjujuran,
tidak terbuka lagi sama kamu, dan ketika dia mau pergi kemana misalnya, dia jarang pamit, atau bahkan pamit tapi ternyata dia perginya pamitnya ke tempat A, tapi ternyata dia ke tempat B, ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya melihat bahwa ada semacam kehadiran, ya, ada energi yang hadir dalam kehidupan dia, ya, dan otomatis ini berpengaruh kepada hubungan kalian berdua. Karena apa? Satu, tidak konsentrasi karena memang adanya orang yang sudah mempengaruhi batin pasangan kamu. Di sini ada keterikatan yang saya rasakan di sini sebetulnya ini apa ya? Boleh dikatakan baru-baru aja banget enggak, tapi lama banget juga belum. Jadi sedang-sedang aja, ya. Kalau misalnya saya prediksikan ke belakang sana, ini indikasi ini sudah terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, ya. Dari 3 bulan yang lalu, berarti sekarang ya pokoknya 1, 2, 3 lah, ini adalah bulan ketiga, taruhlah seperti itu. Di bulan ketiga, keempat, dan seterusnya nanti, ini perubahan dan pergeseran rasa dari pasangan kamu semakin bisa kamu rasakan, ya. Dan saya merasa bahwa kamu sepertinya sekarang sudah tidak nyaman dengan situasi ini. Intinya kamu sudah mulai ada kecurigaan. Mungkin belum curiga, tapi kamu ngerasa bahwa kamu kayak nggak nyaman. Kamu kayak seolah-olah tuh kayak serba salah, ya. Itu biasanya seperti itu. Energi kepergian di sini, saya melihat bahwa dia sudah ada indikasi keterikatan dengan orang lain, ya. Nah, orang lain itu katakanlah hadirnya kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan ini adalah bulan ketiga. Ini kalau energinya maju, ya. Tapi kalau misalnya mundur, berarti kamu belum merasakan apapun, tapi ini bisa terjadi nanti di beberapa bulan ke depan. Nah, tetapi ini bukan semacam doa atau harapan, bukan sama sekali, tapi ini adalah sebuah antisipasi, sebuah materi yang tentu bisa kamu jadikan kamu sebagai bahan-bahan untuk mengantisipasi apabila terjadi ciri-ciri yang seperti itu. Oke. Ciri-ciri lain kita akan sebutkan di sini, saya lihat dulu. Nah, ciri-ciri lain ini bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang suami istri, ini biasanya ditandai dengan adanya semakin berkurangnya hubungan intim suami istri, ya. Jadi kalau misalnya kamu di posisi suami, terus kemudian kamu minta jatah hubungan batin sama istri dan istri sering menolak, ini juga bisa dijadikan sebagai indikasi. Walaupun sekali lagi tidak selalu atau tidak 100% benar, tapi setidaknya indikasi. Atau bisa jadi energi ini kebalik, ya. Misalnya kamu adalah seorang istri dan ternyata kok suami sekarang tidak lagi sering ngajak kamu berhubungan secara intim, hubungan suami istri kok jarang gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa jadi menjadi gambaran-gambaran yang juga harus kamu waspadai, ya. Harus kamu waspadai. Ya, ini terlepas dari mungkin misalnya kamu lagi datang bulan dan sebagainya, itu kan beda soal gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata normal semuanya dan ternyata kamu tuh dalam masalah hubungan intim suami istri ini kok agak-agak mulai berkurang, dan selalu ada alasan-alasan yang dibuat ketika misalnya kamu minta atau harusnya kamu dijatah dan sebagainya, ini kamu harus waspadai, ya. Itu seperti itu. Kemudian di indikasi lain bisa jadi di masalah keuangan, ya. Di masalah keuangan yang tadinya mungkin kamu lancar dikasih duit, atau kemudian kamu mungkin pokoknya di masalah keuangan terbuka, sekarang kok jadinya tertutup gitu kan, nggak jelas pengeluarannya buat apa dan sebagainya gitu kan, dan mungkin jatahnya sudah tidak selancar sebelumnya dan sebagainya. Bisa jadi ini menjadi sebuah indikasi juga. Nah, indikasi yang lain yang saya lihat di sini adalah bahwa ketika misalnya secara komunikasi di chatting WA atau di telepon kok mulai ada semacam perubahan-perubahan. Misalnya contoh, ketika di chatting, kamu chat ke dia selalu saja slow respon. Chattingnya pagi, balasnya siang. Chattingnya pagi, balasnya sore. Chattingnya pagi, balasnya malam, atau balasnya bahkan besok. Misalnya kamu lagi berjauhan gitu loh. Atau apapun, misalnya kamu tidak sedang berjauhan atau tidak LDR, kamu mungkin satu rumah, atau mungkin kamu sering ketemu. Tapi kalau misalnya ternyata secara komunikasi lewat chatting WA ternyata juga slow respon, ini harus kamu waspadai juga. Atau misalnya ketika kamu telepon dia, misalnya dia pamit pergi sedang kemana gitu kan, terus kemudian ditelepon nggak diangkat, atau bahkan ada
semacam kejadian yang pernah mengalami bahwa ketika dia telepon, mungkin kok mati, kok nggak aktif, kok cuman memanggil saja, tidak berdering misalnya. Ini tidak bisa dijadikan, tidak bisa mutlak dijadikan sebagai ukuran atau menganggap bahwa oh ini pasti ada orang ketiga. Enggak. Itu hanya indikasi yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan-acuan saja gitu loh. Dan apalagi misalnya kejadian-kejadian semacam itu kok sering terjadi setiap kali dia pergi. Nah, itu juga bisa jadi kamu harus semakin nyadar gitu loh, kok sering seperti ini, iya kan? Gitu. Nah, yang jelas teman-teman, ketika dalam sebuah hubungan kita nggak ada apa-apa, ya kan? Nggak ada orang lain, nggak ada orang ketiga dan sebagainya, otomatis satu nih, sederhana aja, semua serba terbuka. HP tanpa password, ya kan? Kalaupun ada password, ya pegang HP, tidak harus ngumpet-ngumpet, wajar, biasa, dan santai, gitu loh. Nggak ada gugup-gugupnya, atau tidak ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dan sebagainya. Ya, semuanya normal, gitu loh. Nah, ini sebagai indikasi-indikasi saja. Yang jelas, sesuai dengan tema, waspadai adanya orang ketiga. Ya, saya katakan waspadai, berarti belum tentu ada, gitu kan? Tapi ini sebagai katakanlah materi atau keilmuan yang bisa jadi sebagai acuan, dan suatu saat kamu akan membutuhkan hal ini, kamu udah nggak bingung lagi. Tapi yang jelas begini teman-teman, ini sekali lagi bukan doa, bukan harapan, ini hanya sekedar untuk wacana, untuk referensi saja. Nah, di sini saya melihat bahwa kadang-kadang ada semacam indikasi lain bahwa alasan-alasan pekerjaan itu seringkali menjadi alasan-alasan atau dijadikan sebagai alasan-alasan bagi pasangan kamu. Gue sibuk nih gitu loh, sorry gue sibuk, gue nggak sempat telepon, gue nggak sempat chatting WA dan sebagainya gitu kan. Gue lagi pusing nih mikirin kerjaanku lagi berat gini. Aku lagi dalam tekanan nih, aku lagi stres banget nih dan sebagainya gitu loh. Nah, hal-hal atau kata-kata seperti itu pun harus kamu jadikan sebagai indikasi kewaspadaan buat kamu. Karena saya menangkap sering banget ada orang-orang yang sudah mulai ada orang ketiga, sudah mulai melakukan perselingkuhan misalnya, dia selalu saja membuat alasan-alasan atau alibi-alibi yang selalu saja kadang-kadang kalau dipikir nggak masuk akal, kalau kita nyadar nggak masuk akal gitu loh. Maka buat kamu penting banget untuk belajar secara intuisi, belajar membaca energi, itu penting gitu loh. Makanya di kelas saya atau di tempat saya di sini juga ada program untuk bimbingan spiritual. Nah, bimbingan spiritual itu biasanya kita ajarkan untuk membaca energi, menangkap energi, merasakan energi, gitu loh. Jadi memahami tentang energi. Artinya apa? Memahami bagaimana cara membaca orang, memahami bagaimana caranya melihat seseorang, ya baik secara energi maupun secara psikologi juga. Makanya saya punya program yang namanya bimbingan spiritual juga. Oke, teman-teman, saya melihat di sini ada semacam energi kepergian dan energi seseorang yang datang, gitu loh. Dan sekali lagi bahwa bacaan ini tidaklah harus kamu jadikan sebagai panduan, ya, karena di sini general reading dan sifatnya ini juga semacam edukasi dari hasil bacaan, secara energi dari kartu tarot, secara energi dari intuisi saya, secara energi dari berbagai macam pengalaman-pengalaman yang ada di kehidupan kita, atau bahkan mungkin kita pernah mengalami sendiri, gitu kan, secara langsung. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan hal lain sesuai dengan pengalaman kamu, silahkan kamu boleh tulis di komentar agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan referensi tambahan dari kamu yang mungkin pernah punya pengalaman pahit yang sudah pernah kamu alami kemarin atau dulu ya. Jadi silahkan buat teman-teman bisa komentar untuk menambahkan pengalaman pribadi kamu. Jadi barangkali saya yakin sekali apa yang saya sampaikan di sini kan belum 100% lengkap. Tapi saya yakin teman-teman punya pengalaman yang bisa di-share di komentar. Jadi silahkan aja teman-teman boleh share pengalaman pribadi kamu seperti apa, ciri-ciri bahwa pasangan kamu sedang ada indikasi orang ketiga itu seperti apa. Oke? Baik teman-teman, saya rasa dari Damar Aji itu aja dulu. Buat teman-teman yang pengen konsultasi secara langsung silahkan aja. Kamu bisa personal reading, bisa konsultasi dan coaching atau spiritual coaching, dan juga bisa melakukan self healing. Apabila kamu punya kasus-kasus tertentu, bisa nanti kita bantu untuk healing, terapi, untuk menyembuhkan dan memberikan apa yang kamu pengenkan. Oke? Makasih buat teman-teman. Saya Damar Aji, sampai jumpa.